Insya Allah koperasi warga akan kita bebaskan untuk akte penerimaan free ya. Untuk Kota Cilegon berdiri koperasi silahkan. Nanti kita bantu untuk badan hukumnya. Kalau selanjutnya silahkan harus mandiri, nggak boleh dibantu terus. Kan koperasi badan usaha, jangan minta dibantu terus ya. Pemirsa Kabar Banten TV, hari ini 12 Juli 2023, koperasi tepat berulang tahun yang ke-47. Apa dan bagaimana tentang koperasi di Indonesia, khususnya di Kota Cilegon? Mari kita temui Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Cilegon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kabar Banten TV, kembali lagi bersama saya Anto Jo. Seperti tadi saya di prolog, bertepatan dengan 12 Juli 2023. Pada hari ini pemerintah Republik Indonesia merayakan hari ulang tahun koperasi. Dan saya sudah berada di kantor dinas koperasi. Di samping sebelah kanan saya sudah tidak asing lagi. Beliau dulu sempat bergabung di Dinas Komunikasi dan Informasi, kemudian beliau kembali lagi kepada jalurnya. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Kadis, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Jo, sehat? Ya, Alhamdulillah. Kita bertemu lagi ya. Siap. Gimana nih Pak? Udah beberapa hari ini udah ganti casing ya? Ya. Di Dinas Koperasi dan UMKM. Ya. Alhamdulillah saya diberi kepercayaan Pak Wali untuk kembali ke habitatnya. Habitatnya jalurnya. Ya, Dinas Koperasi UKM ya, Kang. Siap. Ya, Pak, tanggal 12 Juli pemerintah Republik Indonesia rutin ya tiap tahun memperingati Hari Koperasi. Kita juga beberapa istilah di koperasi kenal, koperasi sebagai soko guru, koperasi juga sebagai salah satu ujung tombak perekonomian masyarakat Indonesia. Bisa dijelaskan nih Pak, asal muasal koperasi ini dibentuk Pak? Ya. Terima kasih Kang Jo. Jadi memang ini secara filosofinya ya. Jadi memang koperasi ini lahirnya di 12 Juli 1947 ya. Pada saat itu bertepatan dengan Kongres Koperasi di Tasikmalaya ya. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 ayat 1 bahwa perekonomian disusun bersama berdasarkan azas kekeluargaan, dan usaha yang paling tepat itu adalah koperasi. Kalau menurut saya koperasi ini badan usaha yang sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia, karakteristik masyarakat Indonesia, karena ada kebersamaan, kekeluargaan di sana. Jadi memang ini sebetulnya ya tadi soko guru. Karena koperasi ini dikelola bersama oleh si pemilik koperasi juga dan untuk mereka juga. Jadi ada istilah keunggulan koperasi itu sebagai pemilik dan pengguna jasa. Jadi itu disebut dengan istilah itu dual identity ya. Identitas ganda koperasi itu yaitu dia sebagai si anggota itu sebagai pemilik koperasi dan sebagai pengguna jasa. Jadi uangnya itu keuntungannya diberikan kepada anggota koperasi sebagai pemilik. Dari kita, oleh kita, untuk kita ya. Nah Pak, di Indonesia sendiri ada beberapa jenis koperasi. Ya, kalau sekarang aturan baru itu ada koperasi bank pinjam, ada koperasi konsumen, ya. Terus itu juga ada jenisnya, misalnya tergantung anggotanya, ada koperasi karyawan, ada koperasi pegawai negeri, ada koperasi warga, ada profesi dan seterusnya. Masing-masing punya fungsi yang berbeda, Pak. Yang tadi Bapak sebutkan, misalnya koperasi simpan pinjam, koperasi karyawan, barangkali bisa dicontohkan, Pak. Nah, kalau koperasi simpan pinjam memang dia fokus. Jadi usahanya itu lebih ke simpan pinjam. Ya. Kalau koperasi konsumen itu biasanya oleh koperasi pegawai negeri, koperasi karyawan, itu lebih ke koperasi konsumen. Tapi mereka juga boleh untuk mempunyai unit simpan pinjam. Tapi intinya memang lebih ke misalnya ada tokonya, ada pesertanya koperasi. Cukup lumayan banyak Pak ya jenis-jenisnya. Nah, kalau di Kota Cilegon sendiri sampai dengan saat ini jumlah koperasi ada berapa sih Pak? Sampai 2022
itu ada sekitar 668 koperasi ya. 668 Semua koperasi. jenis, ya. Tuh. Iya. Itu yang tahun 2022 sudah diusulkan untuk dibubarkan ada 51 koperasi. 51. Ya. Terus yang tidak aktif ada 271 koperasi. 271. Terus yang aktif ada sekitar 346 koperasi. Ya. Nah, tadi yang Bapak sebutkan tidak aktif, dibubarkan, pasti ada penyebabnya. Ya, betul. Biasanya apa tuh Pak penyebabnya? Biasanya ini koperasi yang tidak aktif ya, atau sorry, koperasi yang dibubarkan. Itu sudah kita survei juga, kita datangi juga. Itu misalnya alamatnya sudah tidak ada, pengurusnya sudah tidak ada, kantornya sudah tidak ada, anggotanya sudah tidak ada. Contohnya misalnya Kopasri, Siri kan itu udah lama nggak ada kan? Itu seperti itu. Atau misalnya ada koperasi warga dibentuk dulu zaman-zaman orde lama dulu kan tuh koperasi mudah untuk dibentuk ya. Betul. Tapi kadang-kadang banyak yang istilahnya itu kalau bahasa Sunda mah tukcing. Dibentuk cicing. Atau kata orang Cirebon mah tukiem katanya. Orang dibentuk diem. Oh iya. Nah, ini saya juga kan dulu udah lama sih di koperasi ya. Itu banyak juga yang memang karena ada program pemerintah dia berdiri koperasi itu. Setelah dibentuk tidak ada bantuan pemerintah lagi, ya bubar. Jadi tukcing tukiam itu tuh kadang-kadang. Hanya memanfaatkan Program pemerintah. Ya. Nah, tadi Bapak sebutkan beberapa koperasi alasannya seperti yang dibubarkan. Nah, kalau yang tidak aktif seperti apa Pak? Nah, tidak aktif itu rata-rata mereka belum rapat anggota. Karena ada juga koperasi yang tidak melaporkan rapat anggota itu masuk ke tidak aktif. Nah, itu juga kita akan datangi mereka. Kenapa alasannya tidak rapat anggota? Atau biasanya yang masih usahanya masih ada tapi omsetnya udah turun segala macam. Nah, itu kita juga dibantulah. Kita ada pembinaan koperasi, kita datangi masalahnya apa, nanti kita bantu untuk solusinya. Misalnya di apa namanya kepengurusan atau di modal dan sebagainya kita bantu mereka, dibina lah. Biasanya yang menjadi kendala dalam perjalanan koperasi itu apa sih Pak? Biasa penyakitnya yang Nah, ini nih. mampu diobati biasanya. Ini pertanyaannya ini hebat nih. Ya itu benar, Kang, saya juga ini ya. Koperasi ini di Undang-Undang 45 pasal 33 ayat 1. Iya. Tapi kok sekarang yang besar itu justru bukan koperasi. Ya pasal 33 ayat 3 kan BUMS dan pasal Undang-Undang pasal 33 ayat 2 Badan Usaha Milik Negara. Koperasi yang skogul itu kadang-kadang lain. Jadi ternyata sudah saya evaluasi ini permasalahannya satu itu di pendidikan anggota koperasi. Jadi masyarakat ini masih di Cilegon juga masih ada masyarakat yang memahami bahwa koperasi itu lembaga sosial, bukan badan usaha. Jadi inginnya itu berdiri koperasi dibantu terus ya. Tadi itu koperasi Merpati Pedati, padahal koperasi itu badan usaha. Jadi sama perannya dengan BUMN maupun BUMS. Nah, ini kadang-kadang ya pemahaman masyarakat masih kurang lah. Nah, artinya itu kita itu. Artinya butuh sebuah kerja keras untuk merubah mindset di masyarakat ini, betul. Pak. Nah, kalau selama ini memang banyak masyarakat mengenal bahwa koperasi itu adalah tempat simpan dan pinjam. Padahal kan bukan hanya simpan pinjam saja, ada juga unit-unit usaha yang lain. Barangkali di Cilegon sendiri, Pak, yang sudah berjalan? Jadi koperasi konsumen misalnya itu salah satu bagian saja simpan pinjam. Jadi itu, tapi mereka juga ada unit usaha toko misalnya. Terus koperasi juga ada unit misal di koperasi karyawan ya. Itu juga punya usaha misalnya untuk dia apa namanya bersaing dengan badan usaha lainnya untuk mendapatkan misalnya di cleaning service-nya, terus pengadaan barangnya di perusahaan misalnya. Itu bisa seperti itu. Misalnya kemarin saya rapat anggota di salah satu koperasi, mereka itu memasok misalnya kebutuhan perusahaannya. Itu tidak apa-apa, justru itu keren, bagus ya. Karyawan perusahaan punya koperasi. Nah, yang penting kan itu harga tetap ya bersaing lah ya. Usahanya oleh koperasi, nanti untungnya itu kepada karyawan mereka sendiri. Jadi sebagai anggota koperasinya. Atau yang disebut dengan SHU itu, bukan? Nah, SHU itu. Jadi SHU-nya kan dibagi lagi ke anggota ya karyawan mereka sendiri. Jadi ya sebetulnya ya manfaatnya sangat banyak koperasi. Jadi ya koperasi
Yaitu ya ada toko, misalnya ada juga koperasi yang di ini koperasi pemberdayaan perempuan tuh, dia ada usaha-usaha kecil ya, dia bersatu jadi koperasi, itu banyak juga seperti itu. Termasuk yang UMKM yang digaungkan sama pemerintah Kota Cilegon juga. Itu sudah ada koperasinya. Sudah ada koperasinya. Berapa itu. Pak jumlahnya Pak kalau boleh tahu? Nah ini yang saya tahu itu ada sekitar yang perempuan itu ada ya, pemberdayaan perempuan ada, terus ini kaitan dengan forum juga ada sampai 5 koperasi lah. Yang UKM itu sudah bersatu dalam naungan. Itu jumlah anggotanya cukup banyak juga Pak. Variasi sih ya, variasi ya, pokoknya minimal 20 orang itu bisa mendirikan koperasi. 20 orang. Iya, baik pemirsa, cukup menarik obrolan kita hari ini tentang HUT koperasi, apa dan bagaimana dengan koperasi, dan kita akan balik lagi untuk bergabung bersama Kabar Banten TV dengan tema HUT koperasi. Pemirsa Kabar Banten TV masih bersama saya Anto JO dan juga Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Bapak Didin S. Maulana. Kita akan kembali lagi ngobrol-ngobrol tentang koperasi. Pak, biasanya untuk mendirikan koperasi kan ada syarat dan aturan yang berlaku. Ya, betul. Apa aja nih kira-kira syaratnya? Syaratnya kalau sebetulnya boleh siapa aja ya. Tapi yang saya harapkan itu mereka tergabung dalam koperasi itu ada kebutuhan yang sama mereka itu. Jadi si anggota koperasi atau masyarakat itu, calon anggota koperasi itu harus mempunyai kebutuhan yang sama. Nah, mereka berkumpul itu minimal 20 orang. Itu membentuk koperasi. Nah, jadi syaratnya itu ya sebetulnya koperasi ini kan terbuka bagi siapapun ya anggota, karena prinsip koperasi itu salah satunya adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Tapi ya itu punya kepentingan yang sama, ayo bikin koperasi. Kalau yang tidak punya kepentingan yang bersama, terus dia niatnya tidak benar, mending janganlah, daripada nanti tukcing tukiem ya. Yang tadi Bapak sebutkan dibentuk ya, ada kebutuhan yang sama, terus harapan juga si anggota itu punya usaha ekonomi itu tuh. Usaha ekonomi. Iya, jadi karena ada kebutuhannya, dia gabung di koperasi, bersatu, ya dia untuk koperasinya maju, anggotanya juga harus maju. Nah, selain 20 orang, apakah ada badan hukum atau diketahui oleh dinas ataupun instansi terkait sebagai pemangku kebijakan atau gimana? Ya, jadi aturan sekarang, kalau dulu zaman baheula ya, itu cukup ke dinas koperasi, tapi sekarang itu untuk perizinan kita harus ke notaris ya. Itu dicatat di sana. Tentunya awalnya kita penyuluhan dulu ke mereka nih. Misalnya kita penyuluhan dulu kepada mereka biar tahu itu koperasi itu apa, hak kewajiban anggota itu apa, ada pengurus itu tugasnya apa, pengawas. Setelah penyuluhan, kalau memang dia siap untuk berdiri, ya kita nanti ada formulirnya, kita catat, nah kita berikan, atau bisa sendiri langsung ke notaris, atau juga yang memang koperasi warga kita bantu untuk pembuatan akte notarisnya. Itu insya Allah itu dibayar pemerintah ya, itu free bagi koperasi warga, tapi koperasi syariah, koperasi warga kita bebaskan untuk biaya akte notaris. Kalau koperasi karyawan, di sini kan Cilegon banyak industri nih Pak. Ya. Ini ada proses berbeda dengan yang warga biasa atau memang seperti apa Pak? Sama. Jadi untuk pembentukan koperasi sama saja. Tapi kalau Kopka kan itu perusahaan lah. Oh, gitu. Jadi biaya sendirilah untuk akte notaris mah. Oh, gitu. Ya ini koperasi warga aja nih. Jadi gini contohnya ya. Misalnya ada koperasi UKM misalnya nih. Kan itu biaya akte itu kurang lebih 4 juta. 4 juta. Misalnya simpanan pokok 200.000. Simpanan pokok satu kali selama dia menjadi anggota 200.000. 20 orang terkumpul berapa? 4 juta. 4 juta. Terus
dia ada simpanan pokok 4 juta, biaya akte notaris 4 juta. Berarti itu habis oleh biaya notaris aja. Nah, terus buat modal usahanya dia nggak ada. Nah, contohnya gitulah. Jadi kita bantu ke koperasi yang memang didirikan oleh warga, ya kita bantu untuk badan hukumnya. Ya, kalau ciri-ciri koperasi yang sehat, Pak, tadi kita kan udah ngobrol, Ya, Pak. Koperasi yang nggak sehat tuh tukcing, tukiem gitu kan. Nah, ciri-ciri koperasi yang sehat seperti apa, Pak? Koperasi yang sehat adalah yang tidak sakit. Yang tidak sakit ya. jadi kita ada aturannya. Jadi kita bagi 4 kriteria ya: koperasi sehat, koperasi yang cukup sehat, ada yang dalam pengawasan, ada yang dalam pengawasan khusus. Nah, koperasi sehat itu kita ada indikator penilaiannya. Kelembagaannya kita nilai, terus kaitan dengan manajerialnya kita nilai, terus kaitan dengan permodalan, usahanya kita nilai semua. Jadi ada aspek-aspek yang kita nilai itu, kalau nggak salah ada 5-6 kertas kerja yang kita nilai itu. Standar minimal berarti. Ada aturannya, termasuk kita itu manajerialnya seperti apa, keuangannya, permodalannya seperti apa, kelembagaannya seperti apa, usahanya itu apa, sampai ke yang inilah yang memang itu kerjaan lumayan banyak juga itu. Kalau yang tadi dalam pengawasan, kemudian yang seperti yang tadi ada tingkatan-tingkatannya, tadi Pak Kadis bilang. Nah, itu gimana? Itu yang akan kita bina dari 271 koperasi itu yang memang ada yang cukup sehat, ada yang dalam pengawasan, dan dalam pengawasan itu ada kita. Nah, itu yang kita akan bina agar mereka bisa tumbuh lagi menjadi koperasi yang baik, ataupun kalau memang dia sudah ingin dibubarkan, pakai mekanisme rapat anggota dibubarkan, selesai kita ini. Nah, itu nanti permodalannya dikembalikan lagi kepada anggota. Ke anggota, ya, ke anggota. Ya, ke anggota. Kalau selama ini, Pak, dari masyarakat itu untuk melakukan pembinaan itu mengajukan dulu surat permohonan atau gimana, Pak? Biasanya yang sudah ada dari masyarakat mengajukan permohonan untuk pembentukan koperasi. Permohonan dulu, nanti kita ada tim penjualan ke sana ngasih penyuluhan. Setelah itu ya mangga silahkan. Mereka kalau mau mendirikan koperasi silahkan. Terus ada juga pernah kita mengumpulkan sekitar 40 orang ya, dari mulai pengurus pondok pesantren, madrasah, terus misalnya sekolah aliyah segala macam ya. Itu kita kumpulkan untuk pembentukan koperasi syariah. Nah, sudah kita lakukan, dan sekarang yang berminat untuk mendirikan koperasi itu kurang lebih ada 10 koperasi. Yang 4 sudah keluar badan hukumnya, yang 6 ini proses. Mudah-mudahan bulan ini sudah selesai untuk badan hukum koperasi syariah. Nah, bedanya koperasi syariah dengan koperasi biasa nih, Pak? Beda. Apa nih? Beda, kayak bank ya. Oh gitu. Ada bank syariah. Oh, bank syariah, ada bank umum. Jadi pola pengelolaan itu secara syariah. Misalnya gini, yaitu untuk pinjaman syariah. Terus misalnya untuk tokonya juga kan kita pakai ada pinjaman syariah aja. Pokoknya itu polanya pola syariah lah. Dan itu juga harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Kita juga sudah melatih nih. Jadi Cilegon itu ada sekitar 8 orang warga Cilegon yang sudah kita latih, sudah kita uji kompetensinya, dan lulus menjadi Dewan Syariah Koperasi. Jadi kalau koperasi syariah berdiri itu harus ada Dewan Syariah. Mirip BPRS. BPRS itu kan syariah tuh, itu harus ada dewan pengawas syariahnya. Nah, yang melatih dewan pengawasnya itu ketika dia memperoleh sertifikat itu dari anggaran dari pemerintah. Dari kita sampai dia uji kompetensi kan itu ada ujinya, itu kita yang bayar semuanya. Nah, nanti kalau ada koperasi syariah berdiri, silakan mau pakai mana yang sudah tersertifikasi. Seperti itu ya. Ya. Ini cukup apa namanya tuh? Kalau ini mah di cuaca mah kadang panas, kadang adem gitu. Betul. Seperti ini koperasi kadang-kadang dilupakan, tapi ketika bilang koperasi adalah sebuah soko guru, memang ketika di pandemi ini sangat-sangat ini banget gitu betul. kan, bertahan banget gitu kan dari koperasi ini. Nah, Pak, kan Bapak koperasi kita Wapres ya Pak ya, yang pertama dulu kan Pak Muhammad Hatta gitu kan. Nah, kalau sampai dengan sekarang ini Bapak koperasi? Iya. Bukan Pak Kadis kan? Tapi ada lagi kan yang di atasnya gitu kan. Yang di atas di sana gitu maksudnya. Ya, nggak tahu nih siapa yang pasti itu Pak Hatta ya. Memang dia Bapak koperasi, ditetapkan sebagai Bapak koperasi yang sekarang mungkin lebih ke nanti Dewan Koperasi Pusat itu insya Allah ini akan event ya. Ada event nanti menokohkan lah. Jadi di tokoh nasional ini siapa yang memang dia dijadikan
Intinya itu figur yang bisa diajarkan dia memang sangat konsen untuk pembangunan koperasi. Panutan lah di dalam sebuah koperasi. Ya, itu informasinya nanti akan disampaikan di Kopin Pusat ya. Kembali ke Cilegon, Pak. Silakan. Kalau kita melihat tadi Pak Kadis sudah bilang jenis-jenis koperasi gitu. Yang paling banyak diminati sebetulnya di Cilegon ini, kemudian juga peluangnya koperasi ini seperti apa, Pak? Nah, itu kalau yang sudah berdiri ya, itu memang tadi itu bahwa Kopkar ini potensi kota Cilegon ya. Terus yang baru tumbuh ini sekarang kita lagi coba tumbuh koperasi syariah. Koperasi syariah. Ya, kita coba ditumbuhkan sesuai dengan karakteristik masyarakat Cilegon lah. Nah, itu kita coba kembangkan seperti itu koperasi syariah. Terus koperasi warga juga sudah mulai nih. Koperasi warga termasuk UKM nih sudah mulai. UKM yang kayak gini nih. Ya, itu kan ini UKM ini sudah kita inkubasi, sudah kita latih juga, kita coba di izin PIRT, izin edar, izin hakinya, halalnya kita bina, mereka berkumpul mendirikan koperasi. Jadi dengan bergabungnya para UMKM ke koperasi itu untuk memudahkan strategi mereka entah market atau permodalan begitu, Pak? Ya, betul. Jadi intinya kalau UKM bergabung ke koperasi, minimal 20 koperasi itu harusnya mereka usahanya akan lebih efisien lagi. Contohnya gini, misalnya ini pengusaha keripik manis-manis ini ya. Biasanya mereka beli gula kan ke toko masing-masing tuh, beli gula. Nah, nanti kalau berkumpul 20 orang, kebutuhannya berapa sebulan, mungkin bisa langsung ke Java Raffinasi ya. Pabrik gula kan di sini. Terus yang bikin kue-kue nih ada UKM. Tepungnya kan ada di sini. Iya. Terus itu bisa ngajuin langsung, untuk Pak? gorengannya, minyaknya kan di sini ada. Sebetulnya kebutuhannya cukup ada. Nah, harusnya kalau usaha kecil mikro ini bergabung dengan koperasi, mereka harus bisa lebih efisien lagi. Tinggal pengolahan seperti apa. Nah, pemerintah ini tugasnya memfasilitasi mereka untuk bisa mendapatkan harga yang spesial. Itu tugas kami pemerintah. Nah, bicara salah satu koperasi, kebetulan Pak Kadis kan nih pengurus nih. Koperasi ASN mau ke Cilegon. Boleh dong kita kasih bocoran dikit tipsnya sampai dengan saat ini sehat, kemudian juga ada banyak keuntungan gitu kan. Berapa sih Pak jumlah anggota Koperasi Praja? Koperasi Praja itu sekarang kurang lebih 3.600 anggota. 3.600 anggota. Ya, anggotanya ASN dan non ASN ya. TLTKK masih anggota kita. Kalau itu Pak benefit kemarin Pak tahun 2022 itu berapa miliar? Ya cukup lah, cukup. Jadi itu yang dikembalikan ke anggota kurang lebih 1 miliar lebih ya, bagian SAU anggota kita kembalikan ke anggota. Terus kita juga kan ada cadangan, ada dana pendidikan, ada dana sosial, kita juga sampaikan kepada. Ya lumayan lah, lumayan. Kemarin untuk antisipasi, gitu kan, sampai mengeluarkan berapa miliar itu? Jadi memang koperasi pegawai ini unik ya. Uniknya itu apa? Jadi kadang-kadang anggota itu tidak ya pokoknya Pak saya butuh uang harus ada. Dan itu disediakan sama koperasi itu. Karena kan saya kan dipilih oleh anggota koperasi sebagai pemilik koperasi loh. Pemilik mereka. Pak tolong sih ya kita siapkan. Terus Pak kemarin kan 1 minggu katanya pencairan pinjamannya bisa tolong cepat, bisa 2 hari sudah cair. Nah, itu pada saat rapat anggota mereka bilang Pak tolong sih jangan 1 minggu ini pencairannya bisa nggak 1 hari 2 hari. Nah sekarang bisa maksimal 2 hari pengajuan sudah bisa. Itu sebagai layanan, bentuk layanan pengurus kepada anggotanya. Terus kita juga event-event tertentu, momen tertentu kita harus siapkan uang. Pada saat Hari Raya Idul Fitri itu harus kita siapkan uang. Itu biasanya kurang lebih 3 sampai 5 miliar tuh. Pada saat Idul Fitri dan pada saat tahun ajaran baru. Itu kita siapkan dana 5 miliar untuk pinjaman mereka untuk dana pendidikan dan seterusnya. Itu rutin seperti itu memang pelayanan dari kita ke anggota harus seperti itu. Berarti kalau tahun ajaran baru Idul Fitri udah kelihatan tuh 5 miliar udah 10 miliar. Belum nanti SHU yang akan diberikan gitu Pak. Iya. SHU dari itu dibalikan lagi kepada anggota kan. Lebih dari segitu nilai. Ya lumayan lah. Lumayan. Kalau dana cadangannya? Dana cadangannya berapa miliar Pak? Ekuitas ya, ekuitas kita hampir 18 miliar. 18 miliar, cukup besar pemirsa. Kabar Banten TV 18 miliar. Sedikit. Kalau omset
kita hampir 35 tahun 35 miliar setahun. 35 sampai 50 miliar omset setahun. Ya, lumayan lah. Beruntung lah Itu buat ASN anggota. Pemkot Cilegon yang menjadi anggota Koperasi Praja. Baik Pak, ngobrol-ngobrol di ulang tahun koperasi ini, harapan dari Pak Kadi sendiri sebagai Kepala Dinas Koperasi, kemudian juga sebagai pengurus Koperasi Praja, Pak. Ya, sebagai dinas koperasi saya yang menghimbau ya kepada masyarakat yang memang berminat untuk mendirikan ya koperasi. Harapan saya silahkan ya bersurat kepada kami, nanti kami akan adakan penyuluhan koperasi. Jadi koperasi itu binatang apa sih? Kan mereka harus tahu tuh haknya apa, kewajibannya apa, pengurus itu susunannya seperti apa, tugasnya pengurus itu apa, tugasnya pengawas itu apa, usaha dan sebagainya kita jelaskan semuanya. Satu itu, terus yang kedua ini bagi yang itu insya Allah koperasi warga akan kita bebaskan untuk akte penerimaan free ya. Untuk Kota Cilegon berdiri koperasi silahkan, nanti kita bantu untuk badan hukumnya. Kalau selanjutnya silahkan harus mandiri, nggak boleh dibantu terus. Kan koperasi badan usaha, jangan minta dibantu terus ya. Terus bagi yang sudah berjalan, ini koperasi-koperasi yang sudah sehat, pertahankan tingkat kesehatannya agar tetap bisa melayani anggota dengan baik. Dan ini yang tidak sehat atau yang tidak aktif ini, insya Allah kami akan mendatangi koperasi-koperasi yang ada di Kota Cilegon yang tidak aktif, itu akan kita bina. Akan kita bina, kita arahkan untuk tetap berdiri dan untuk bisa melaksanakan RAT. Sekaligus melayani bentuk konsultasi Pak ya, barangkali ada yang mau konsultasi. Boleh, silahkan. Kita membuka ruang. Terus untuk koperasi Praja Mandiri, ini saya kebetulan sebagai ketua pengurus, sudah lama ini. Jadi ketua terus, ini nanti harus diganti. Ini insya Allah keinginan anggota teman-teman ini kita akan layani. Sekarang itu untuk pinjaman modal, kita sudah maksimal 2 hari sudah cair. Terus kita juga nanti akan membuka juga unit syariahnya. Jadi pinjaman barang itu kita ada unit syariahnya. Insya Allah itu pasti barangnya itu akan lebih murah dari toko-toko yang Kota Cilegon, misalnya kulkas, TV, HP, segala macam. Insya Allah itu akan lebih murah. Kalau lebih mahal laporan ke saya, nanti saya turun lagi harganya. Nah, itu. Kalau wartawan melayani Pak. Kudu jadi apa lah. Nah, terus insya Allah ini juga di bulan ini juga dalam rangka Hari Koperasi juga koperasi kami akan menyalurkan memberikan kadede kepada putra-putri anggota koperasi yang prestasi, misalnya yang hafiz Quran, yang prestasi di O2SN, FLS2N, olahraga, termasuk yang prestasi di kelas, di sekolah peringkat 1-2 akan kita berikan kadede untuk mereka sebagai bentuk apresiasi koperasi kepada anak-anak anggota yang keren-keren yang punya prestasi gitu. Baik pemirsa Kabar Banten TV, demikian obrolan podcast Kabar Banten dengan Kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Cilegon Bapak Didin S. Maulana. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan masyarakat Kabar Banten, dan kita juga berharap apa yang selama ini diharapkan, apa yang selama ini dijadikan sebuah panutan koperasi bersama-sama untuk kita dukung demi kemajuan pemerintah Kota Cilegon. Dan saya Anto J.O. pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.